Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalimat Yesus ini sering dipahami sekadar sebagai ajaran sopan santun. Jangan serobot tempat duduk, jangan sok menonjol, biarkan orang lain yang menghargai kita. Benar, tetapi perumpamaan Yesus jauh melampaui etika meja makan. Ia berbicara tentang wajah kerajaan Allah. Bayangkan sebuah pesta besar. Para tamu datang dengan harapan mendapat tempat terhormat. Beberapa merasa pantas duduk di depan, yang lain memilih duduk di belakang berharap akan dipanggil maju. Tetapi hanya sang tuan rumah yang tahu siapa yang pantas ditempatkan di mana. Pesta ini adalah gambaran kerajaan Allah. Artinya, keselamatan dan kehormatan bukan hasil ambisi pribadi, melainkan anugerah Allah. Kita tidak bisa menuntut, apalagi mengklaim tempat terdepan. Namun, ada sesuatu yang lebih radikal dalam perumpamaan Yesus. Ia seakan berkata, mengapa hanya berebut kursi terhormat? Mengapa tidak ikut serta menyiapkan lebih banyak kursi terhormat, agar semakin banyak orang dapat duduk di sana? Yesus menggeser fokus dari sekadar mencari kehormatan pribadi menjadi panggilan untuk menciptakan ruang bagi orang lain. Kerendahan hati bukan sekadar menunduk agar diangkat, melainkan bekerja agar semakin banyak orang ditinggikan bersama kita. Dan bagaimana caranya? Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan. Undanglah orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Dengan kata lain, undanglah mereka yang tak mampu membalas. Mereka yang sering terpinggirkan, yang dianggap tidak layak hadir di pesta para bangsawan. Inilah kunci kerajaan Allah, kasih tanpa pamrih. Kebaikan yang tidak menuntut balasan. Kerendahan hati yang tidak sekadar menunggu giliran ditinggikan, tetapi dengan rela berbagi kehormatan, bahkan dengan mereka yang dunia anggap tidak pantas. Di era ini, kita hidup dalam budaya pencitraan. Media sosial membuat orang tergoda untuk mencari kursi terhormat berupa likes, views, atau followers. Seringkali kita merasa diri lebih pantas, lebih layak, lebih berharga dibandingkan yang lain. Namun, Yesus mengingatkan, kehormatan sejati tidak datang dari pengakuan dunia, melainkan dari Allah yang melihat hati. Lebih dari itu, Yesus mengundang kita untuk membalik logika dunia. Daripada berlomba menempati posisi tinggi, mari berjuang menciptakan ruang di mana orang lain bisa ikut ditinggikan. Kisah nyata yang mengingatkan kita tentang Injil hari ini datang dari berita yang pernah mengguncang dunia. Pada tahun 2020, di sebuah restoran kecil di Milan, Italia, pemiliknya menjalankan gerakan Suspended Meals. Setiap kali seseorang membeli makanan, ia bisa membayar ekstra untuk satu porsi yang akan digantung, suspended, bagi siapapun yang membutuhkan. Hasilnya luar biasa. Para tunawisma, pengangguran, bahkan mahasiswa yang kesulitan ekonomi bisa datang dan makan tanpa harus malu atau merasa rendah diri. Mereka diperlakukan sama seperti pelanggan lainnya. Duduk di meja yang sama, dilayani dengan hormat, tanpa label, penerima bantuan. Gerakan kecil ini menjadi berita di berbagai media internasional, karena mengajarkan bahwa kehormatan sejati bukan soal siapa yang duduk di meja depan, tetapi siapa yang kita ajak duduk bersama di meja itu. Yesus menantang kita. Apakah kita hanya puas mencari tempat nyaman bagi diri sendiri, ataukah kita berani membuka ruang bagi orang lain? Apakah kita hanya berbuat baik kepada mereka yang bisa membalas, ataukah kita juga mengulurkan tangan kepada yang tak berdaya? Kerendahan hati sejati bukan sikap pasif menunggu giliran dipuji, melainkan tindakan aktif menciptakan pesta kasih di mana semakin banyak orang bisa ikut merasakan sukacita. Dan pesta kasih itu dimulai dari hal sederhana, menyapa mereka yang dianggap tidak penting, berbagi dengan mereka yang tidak bisa membalas, atau bahkan sekadar meluangkan telinga bagi mereka yang sering tak didengar. Yesus tidak hanya mengajarkan sopan santun. Ia mengajarkan revolusi kasih. Merendahkan diri bukan supaya kita dipuji, tetapi supaya lebih banyak orang ditinggikan bersama kita. Mengundang mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta bukan sekadar gestur kebaikan, melainkan tanda bahwa kerajaan Allah sedang hadir di dunia. Hari ini, undangan itu masih berlaku.
Pertanyaannya, apakah kita siap berhenti mengejar kursi kehormatan dan mulai menyediakan kursi itu bagi orang lain? Sebab, di pesta Allah, sukacita terbesar bukanlah ketika kita sendiri dimuliakan, melainkan ketika kita melihat banyak orang lain ikut duduk bersama di meja kasih yang tak terbatas. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.